Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afna Lutfiah, NIM 3520079, kelas Hadis Dakwah BPIB IAIN Pekalongan. Rasulullah SAW merupakan suri tauladan untuk kita semua. Maka dari itu beliau dijuluki sebagai uswatun hasanah. Salah satu sifat Rasulullah SAW yang dapat kita contoh yaitu bersabar dalam berdakwah. Seperti pada hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai berikut ini. An Muawiyah bin Hakam Sulaiman qala Baina ana usolli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa rajulun minal qaumi fakultu yarhamukallah faromanil qawmu bi absarihim fakultu wa aktsara amiyah ma sya'nukum tangduruna ilayya faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim falamma ra'aituhum yusammitunani lakini sakat falamma sulli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabi abi wa huwa wa ami ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu fallah ma kaharoni wala dorobani wala syatamani qala inna hadihi sholata wala yaslahu fiha syai'un min kalamin nasi innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatil qur'ani au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah inni hadisu ahdin bi jahiliyatin wa qad jaa Allah bil Islam. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai. Yang artinya, dari Muawiyah bin Hakam Sulaiman berkata, ketika saya sholat bersama Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang bersin. Lantas, saya mendoakannya dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian, orang-orang yang sedang sholat itu lantas mengarahkan pandangannya kepadaku, dan aku pun spontan dalam sholatku berkata, aduh, celaka kedua orang tuaku, ada apa kalian melihatku seperti itu? Kemudian, mereka memukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka. Aku pun paham bahwa mereka menyuruhku diam, maka aku pun diam. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, Muawiyah berkata, sungguh, demi ayah dan ibuku, saya tidak pernah melihat guru yang lebih baik daripada beliau SAW dalam mengajar, baik sebelum diutus ataupun setelah beliau wafat. Demi Allah, beliau tidak membentakku, tidak memukulku, dan tidak mencelaku. Beliau, Rasulullah SAW, kemudian menjelaskan, dalam sholat ini tidak boleh ada perbincangan manusia. Sholat adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, saya, Muawiyah, berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya baru saja masuk Islam, dan Allah telah menganugerahiku agama Islam. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai. Dari hadis tadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW melakukan dakwahnya dengan cara 3 hal. Yang pertama, dakwah dilakukan dengan cara mendidik dan membimbing. Yang kedua, tutur kata yang disampaikan dakwah yaitu harus dengan santun. Dan yang ketiga, dakwah dilakukan dengan penuh kesabaran. Yang pertama yaitu ada dakwah dilakukan dengan cara mendidik dan membimbing. Pada kisah tadi, Rasulullah SAW setelah sholat menghampiri Muawiyah, bukan untuk memarahi, mencemooh, atau yang lainnya, melainkan Rasulullah SAW mendatangi Muawiyah
untuk menasehati dan memberitahu bahwa dalam sholat hanya boleh mengucapkan takbir, tasbih, dan membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu ada berbahasa yang santun dalam berdakwah. Dalam Al-Quran ada 5 prinsip berbahasa yang santun dalam berdakwah. Yang pertama ada qaulan sadidah, qaulan ma'rufah, qaulan balighah, qaulan maisura, dan qaulan karimah. Pertama ada qaulan sadidah. Qaulan sadidah terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 9, menjelaskan bahwa dakwah yang disampaikan harus dengan perkataan yang jujur dan benar. Yang kedua ada qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 8, menjelaskan bahwa dakwah yang disampaikan harus dengan menggunakan ucapan yang baik dan bagus. Yang ketiga ada qaulan balighah. Qaulan balighah terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 63. Dakwah yang disampaikan harus berkesan baik kepada setiap mad'unya. Yang keempat ada qaulan maisura. Qaulan maisura terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 28, menjelaskan bahwa dakwah yang disampaikan harus sesuai dengan kemampuan setiap mad'unya. Dengan kata lain, dakwah yang disampaikan harus mudah dipahami. Yang kelima ada qaulan karimah. Qaulan karimah terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 23. Artinya yaitu dakwah yang disampaikan harus mengandung nilai yang baik dan mulia. Poin penting selanjutnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu sabar, kesabaran dalam berdakwah. Seorang dai harus memiliki kesabaran yang besar, karena sabar itu merupakan kunci kesuksesan dalam berdakwah. Seorang dai bekerja di 2 medan, yaitu medan untuk dirinya sendiri dan medan untuk orang lain. Medan untuk dirinya sendiri, seorang dai harus bisa menahan hawa nafsunya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan medan selanjutnya yaitu medan untuk orang lain. Dalam medan untuk orang lain, seorang dai harus sabar menghadapi sikap mad'unya. Tidak semua mad'u senang kepada dirinya, tetapi seorang dai harus tetap sabar menghadapinya. Seperti kisah yang dicontohkan tadi, Nabi Muhammad memberitahu ke Muawiyah dengan cara sabar, tidak memaki atau memarah-marahinya. Melainkan, beliau memberitahu kepada Muawiyah bahwa dalam sholat hanya boleh mengucapkan zikir, tasbih, dan membaca Al-Quran. Kesimpulannya, dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi memiliki 3 poin penting. Yang pertama, dakwah dilakukan dengan menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan cara mendidik dan membimbing. Dan yang ketiga, dakwah dilakukan dengan penuh kesabaran. Pada dakwah yang dilakukan dengan menggunakan bahasa yang santun memiliki 5 prinsip dalam Al-Quran, yaitu qaulan sadidah, qaulan ma'rufah, qaulan balighah, qaulan maisura, dan qaulan karimah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.